Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atadia. Kita ke informasi berikutnya, di mana KPK memanggil kembali Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk diperiksa. Menteri Pertanian ini diperiksa terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung ACLC KPK atau gedung KPK lama pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Menteri Pertanian Syahrul lalu keluar sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat atau sekitar 3,5 jam lamanya. Selesai diperiksa, Syahrul yang sudah 2 kali tak memenuhi panggilan KPK menegaskan dia akan kooperatif. Sejauh ini KPK telah memeriksa sejumlah pihak. Mereka merupakan aparatur sipil negara dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK juga meminta sejumlah pihak agar tidak mengaitkan perkara tersebut dalam ranah politis, mengingat saat ini adalah tahun menuju pemilu 2024. Proses penyelidikan ini sudah lama KPK lakukan, dimulai sejak awal tahun 2023 proses penyelidikan dimaksud sampai hari ini. Dan tentu sebelumnya KPK juga telah menganalisis dan juga memproses laporan masyarakat dimaksud tentu jauh hari sebelum tahun 2023 tersebut. Sehingga kami ingin ingatkan pihak-pihak tertentu agar stop menarasikan KPK politis terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Proses penyelidikan dugaan korupsi Kementan turut mendapat sorotan Presiden Jokowi. Jokowi menegaskan anggaran di tiap kementerian sangat besar dan harus ketat dalam pengawasan dan pengelolaan. Bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun. Selain itu, KPK menegaskan telah memiliki bahan keterangan yang bisa dijadikan bukti dan akan menentukan sikap terkait kasus tersebut dengan segera. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur Provinsi Papua Lukas NMB menghadiri sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Saat persidangan, Lukas NMB membantah dakwaan yang dilontarkan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dugaan korupsi yang dilontarkan terhadap dirinya. Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB memenuhi sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat pada Senin. Lukas didakwa menerima suap sebesar 45,8 miliar rupiah dan gratifikasi 1 miliar rupiah terkait proyek infrastruktur Provinsi Papua yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU. Dalam persidangan tersebut, Lukas memprotes dakwaan yang disampaikan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi tidaklah benar dan merupakan tipu-tipu. Sudah disampaikan. Ya, apa yang disampaikan tidak benar dari belum dia tahu. Tadi sudah disampaikan oleh kami sudah disampaikan dan ada di tangan kami sudah ada. Kami akan baca semuanya dan akan kami pertimbangkan. Ya, saudara bisa kenal ya. Tidak benar pun, ya. Apa yang dilakukan tidak benar pun, saya mohon. Selain itu, pengacara Lukas NMB, Petrus Balapationa, menyebutkan JPU juga tak bisa memberikan petunjuk terhadap saksi yang dihadirkan terkait dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua nonaktif. Petrus meyakini sikap protes yang dilakukan oleh Lukas NMB benar adanya. Mempelajari apa yang didakwakan, misalnya 184 saksi. Dari 184 saksi, tak ada satu saksi pun yang melihat kasus yang dituduhkan. Entah gratifikasi, entah pemberian dijatuh olahkan dalam fasilitas. Apalagi yang namanya Bitun NMB. Bitun NMB itu maaf saya tidak merendahkan Bitun NMB. Dia buta huruf. Dia diperiksa ketika KPK datang. Dia
aktivitasnya hanya di tempat tidur dalam keadaan sakit. Diketahui, Lukas NMB dijerat kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan pasal pencucian uang. KPK mengendus adanya pembelian aset dan uang hasil dugaan korupsi yang dilakukan oleh gubernur nonaktif Papua tersebut, sehingga sebagian hartanya disita penyidik. Hingga saat ini, penyidik masih terus menelusuri lebih lanjut terhadap seluruh aset yang terkait perkara, sehingga lembaga anti rasuah tersebut berupaya memulihkan aset negara yang dikorupsi. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri dan komisioner lainnya dianggap tidak melanggar kode etik dengan memberhentikan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Dewan Pengawas menilai laporan dugaan pelanggaran kode etik Firly CS tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti. Dewan Pengawas atau Dewan menyimpulkan bahwa surat keputusan pemberitahuan dengan hormat Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK merupakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) yang bersifat konkret, individual, dan final. Secara prosedural, surat keputusan pemberhentian dengan hormat Endar diputuskan pimpinan KPK dalam rapat pimpinan 29 Maret lalu secara kolegal maksud kami. Sementara pimpinan KPK dapat mengangkat, memperpanjang maupun mengembalikan atau memberhentikan pejabat struktural dan fungsional yang ada di KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan MK adalah undang-undang. Dan yang memutuskan adalah hakim majelis MK. Tentu kita paham bahwa hakim... Pemirsa, masyarakat desa yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor kini tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat yang biasanya jaraknya jauh karena sekarang sudah dapat dilakukan di kantor BUMDes. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggecarkan Samsat Budiman atau Badan Usaha Digital Mandiri di Semarang, Jawa Tengah, yakni inovasi yang mendekatkan pelayanan pajak kendaraan bermotor ke warga desa. Kali ini merupakan upaya baru yang digagas Pemprov Jawa Tengah untuk memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan pelayanan pajak. Masyarakat pun kini cukup datang ke gerai Samsat Budiman yang ada di kantor-kantor BUMDes atau badan usaha milik desa. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Yang konvensional dilayani, mau datang ke Samsat boleh, atau kita dekatkan ke masyarakat pembayar pajak, wajib pajaknya. Ada di mana di desa? Siapa yang bekerja BUMDes? Dan mereka ternyata bisa bersaing dan luar biasa bagus, bahkan muncul inovasi. Masyarakat yang belum punya duit, tapi sudah jatuh tempo harus bayar kendaraannya, di bridging oleh BUMDes. Ini menurut saya cara baru, sehingga target pendapatannya tercapai, mereka merasa teringankan, rata-rata cicilannya mereka nyicil 1 bulan lunas. Selain itu, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga terus mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Tengah. Salah satunya dengan memberikan pendampingan dan juga pelatihan kewirausahaan. Saat mengunjungi langsung pelatihan di Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM, Ganjar menyebut pelatihan dan juga pendampingan merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk terus berkarya lewat produk-produk bernilai. Ganjar menambahkan para penyandang disabilitas dan juga peserta lainnya disediakan uang saku selama menjalani pelatihan agar bersemangat menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan. Pemirsa, beragam kegiatan positif bersama masyarakat digelar para relawan Baca Pres di sejumlah daerah. Mulai dari pelatihan di bidang kuliner hingga menggelar kegiatan senam sehat ribuan buruh. Ribuan buruh yang tergabung dalam relawan Ganjaran Buruh Berjuang berkumpul di Taman Sunan Jogokali, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah. Mereka berkonsolidasi serta mengikuti beragam kegiatan, salah satunya senam ceria.
Kegiatan juga dibarengi dengan penguatan visi dan misi relawan untuk memenangkan Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024. Komitmen untuk memberdayakan para perempuan milenial lewat kegiatan positif dan bermanfaat terus dilakukan relawan Serikandi Ganjar Riau. Relawan menggelar pelatihan merangkai buke berisi makanan ringan dengan menggandeng salah satu pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Melalui pelatihan merangkai buke ini, diharapkan bisa meningkatkan kreativitas perempuan milenial sehingga dapat membuka peluang usaha mengangkat perekonomian keluarga. Sementara itu, relawan Serikandi Ganjar Lampung menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menggelar pelatihan budidaya rumput laut. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan terkait manfaat, jenis, dan inovasi budidaya rumput laut dalam bentuk lainnya. Pelatihan yang diadakan di Pantai Alami Desa Rugu, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan mendapat antusias tinggi para peserta. Santri Pondok Pesantren Rodotul Ukul di Desa Cokro, Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengikuti pelatihan ekonomi kreatif yang digelar relawan santri Duku Ganjar. Para santri diberikan materi pelatihan pembuatan keripik singkong yang digemari masyarakat, sehingga produk tersebut akan mudah dijual. Selain pelatihan, juga diberikan bantuan sarana peralatan kepada pondok pesantren, agar para santri dapat langsung mempraktekannya. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta. Pertemuan keduanya membahas politik dan cara membangun bangsa. AHY dan Puan Maharani bersama jajaran elit PDI Perjuangan dan Partai Demokrat menggelar pertemuan dalam rangka menjalin komunikasi politik. Sebelumnya Puan dan AHY sempat berolahraga pagi ini. AHY datang dari Sudirman Tamrin sementara Puan berolahraga dari Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya tentu dinanti-nantikan berbagai pihak. Puan menyebut dirinya dan AHY berbicara mengenai politik dan cara membangun bangsa. Kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dialog antara PDIP dengan Demokrat dilakukan secara konstruktif karena dialog ini penting untuk membahas kepentingan berbangsa dan bernegara di masa depan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Novan Dwi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi bersama pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Bengkulu bersilaturahmi dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Dalam kunjungan kerjanya ke Bengkulu, jelang musyawarah koordinasi khusus wilayah Partai Perindo, TGB juga memberikan tausiah di Pondok Pesantren Al-Quran Harsa Langkum. Partai Perindo berkomitmen untuk mendukung pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menuntaskan agenda pembangunan serta menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini diungkapkan Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi saat bersilaturahmi dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Gedung Balai Raya Semarak, Bengkulu.
Kami silaturahim kepada beliau untuk menyampaikan komitmen kami untuk selalu bersinergi. Jadi Partai Perindo siap untuk menjadi elemen yang positif, yang konstruktif untuk keberhasilan pembangunan di Bengkulu. Sebagai pimpinan di daerah, ini mengharapkan kehadiran Perindo ini bisa mendinamisasi ya, gerak politik baik dalam konteks lokal Bengkulu maupun secara nasional. Kami yakin ketika semua partai politik bersinergi dengan tujuan cita-cita besar untuk memajukan Indonesia, saya kira semuanya akan saling menguatkan. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Zainul Majdi juga bersilaturahim ke Pondok Pesantren Al-Quran Harsalakum di Kota Bengkulu. Dalam tausiah keumatan dan kebangsaan, TGB menaruh harapan agar para santri lebih giat dalam menuntut ilmu, karena di pundak para santri inilah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pada Hari Bayangkara ke-77, Mabes Polri dan seluruh Polda dan jajarannya serentak memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Betul sekali, sebanyak 322.000 paket bantuan sosial ini didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah jajaran Polda se-Indonesia. 3, 2, 1. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melepas rombongan pendistribusian bantuan sosial di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Iring-iringan kendaraan ini membawa bantuan sosial sebanyak 30.000 paket yang disediakan Mabes Polri untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Gerakan sosial Polri ini berlangsung sejak awal Juni dan dilakukan merata di 34 provinsi. Selain bulan Bakti Polri Presisi, bakti sosial dan bantuan Polri ini juga meliputi bedah rumah hingga pembersihan rumah ibadah. Kegiatan bertujuan menambah kepekaan anggota Polri terhadap masyarakat. Polri tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk bisa terus berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai macam bentuk kegiatan. Hari ini kita laksanakan kegiatan bakti sosial yang meliputi kegiatan bedah rumah, kemudian kegiatan perbaikan pembersihan tempat ibadah atau yang disebut dengan bakti religi, dan juga pembangunan beberapa perbaikan rumah bagi anggota dan bagi masyarakat, serta pembangunan sumber-sumber air khususnya di wilayah yang membutuhkan. Dan kegiatan pendistribusian bantuan sosial sebanyak 322.085 terdiri dari 30.000 paket dari Mabes Polri dan 292.085 dari Polda jajaran. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, 45 warga Palestina terluka akibat gempuran udara pasukan Israel di tepi barat, 4 diantaranya tewas. iNews Pagi akan segera kembali usai jeda.